warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setnegi Dodol. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala nafaqatul qaribi, memberikan nafkah kepada kerabat. Ya, kemarin sudah sebagian kita bahas pada dua pertemuan pertama tentang nafkah ya untuk istri ya dan seterusnya. Yang kemarin bagian-bagiannya sudah dibahas. Nah, sekarang kita terkait dengan nafkah keluarga atau kerabat. Wa nafaqatu wajibatun lil usuli wal furu'i aw lil walidaini wal mauludina. Jadi nafkah itu hukumnya wajib untuk bapak, ibu dan ke atasnya, berarti kakek, nenek ya, dan terus ke atas. Wal furu'i, dan juga wajib hukumnya untuk anak sampai ke bawah. Jadi anak, cucu, terus sampai ke bawahnya. Nah, itu menjadi hukumnya wajib ya. Sedangkan bagi kerabat yang sifatnya sekunder ya, ini tergantung kebutuhan mereka ya, umpamanya paman, keponakan ya, ini kewajiban memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan ya. Kalau dianggap memang tidak butuh, ya tidak wajib gitu, ya. Amma nafaqatul usuli, adapun memberikan nafkah kepada bapak ya dan kakek sampai terus ke atas, fatajibu bisyartaini, maka itu hukumnya menjadi wajib dengan dua syarat. Yang pertama al-faqru, kalau mereka itu fakir ya, miskin, itu hukumnya menjadi wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian yang kedua wazamanatu, cacat ya. Jadi kalau dua atau kalau satu di antara dua ini ada pada orang tua kita ya, sampai kepada kakek kita atau nenek kita ya, maka ini menjadi wajib ya untuk memberikan nafkah. Wala tajibu hadhihi nafaqatu liman yamliku kifayatahu wala liqadirin ala iktisabi, dan tidak menjadi wajib nafkah ini untuk orang yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya ya. Jadi dia punya harta yang harta tersebut akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, itu enggak wajib diberikan nafkah. Wala liqadirin ala iktisabi, juga tidak wajib memberikan nafkah kepada kerabat yang memang masih mampu untuk bekerja, itu enggak wajib ya.
fahiya wajibatun li asil la far'in qadirin alal kasbi. Maka dengan demikian ya, nafkah itu hukumnya menjadi wajib untuk bapak dan ke atasnya. La far'in, tapi tidak wajib untuk anak dan ke bawahnya. Qadirin alal kasbi, yang sudah mampu untuk bekerja ya. Jadi kalau anak dia sudah mampu bekerja, ya bapak sudah enggak punya kewajiban lagi memberikan nafkah ya. Wal ajdadu wal jaddatu mulhaquna bil abawaini. Jadi kakek dan nenek itu disamakan dengan bapak dan ibu ya. Berarti ini namanya asal ya, al aslu. Jadi usulnya itu situ ya. Jadi dia merupakan apa, pangkal ya, dari bapak kemudian kakek atau nenek, itu disamakan kedudukannya. Wa innama tajibu hadhin nafaqatu bisyurutin minha, dan sungguh kewajiban atas nafkah ini dengan beberapa syarat. Minha ya, diantaranya adalah yang pertama yasarul waladi. Jadi anak itu memang orang kaya. Berarti kalau anak dari seseorang itu merupakan orang yang kaya, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya ya, atau memberikan nafkah kepada kakek dan neneknya. Di mana patokan kaya ya, dalam fikih sini apa? Patokan kaya itu adalah min fadli an kutihi wa kuti iyali fi yaumihi wa lailatihi. Jadi yang namanya kaya itu adalah orang yang masih punya kelebihan ya. Jadi orang atau man faddala an kutihi, orang yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya untuk dirinya, dan masih ada kelebihan makanan pokok untuk keluarganya pada kesehariannya. Jadi pada malam dan hari tersebut itu dia masih ada persediaan makanan pokok setelah digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Itu patokan. Jadi kaya di situ bukan kaya yang kita gambarkan orang punya segala macam, enggak. Tapi di sini terkait dengan nafkah, berarti makanan pokok ya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok yang dia makan sendiri dan untuk keluarganya ya. Jadi umpamanya pada hari itu ya, dia punya makanan pokok yang dia makan untuk diri dan keluarganya ternyata masih berlebih ya. Nah, kalau dia masih punya kelebihan itu, maka ini yang namanya yasarul walad, itu anak yang kaya. Bagaimana kalau dia nggak punya kelebihan, pas-pasan? Nah, ini kalau kondisinya begitu ya, itu pada saya alaihi, dia nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Apa alasannya? Li'iksarihi, karena dirinya udah sulit ya, dirinya aja udah sulit, maka untuk kedua orang tuanya ya juga dia nggak punya kewajiban seperti itu. Wasahihu, dan menurut pendapat yang sahih, annal walada yukallaful kasbu lil qada'i duyuni, bahwa anak itu ya dibebankan untuk bekerja dalam rangka untuk melunasi hutang-hutang.
Jadi li'annahu yalzamu ihya'un nafsi bil kasbi, karena dia itu memang wajib untuk menghidupkan dirinya dengan cara bekerja. Wa tajibu alaihi nafaqatul asli in kana musiran, dan wajib ya hukumnya bagi diri si anak untuk memberikan nafkah kepada kepada kedua orang tuanya atau kakek neneknya in kana musiran, kalau dia itu termasuk orang yang punya kelebihan makanan pokok tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna lil walidaini malun, bahwa kedua orang tuanya memang gak punya harta. Jadi kalau kedua orang tuanya tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, maka anak wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Fa in kana lahuma malun wa yakfihima fala tajibu, maka jika kedua orang tuanya itu punya harta dan itu cukup ya untuk membiayai atau untuk memenuhi kebutuhan hidup keduanya, fala tajibu, maka bagi si anak enggak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Sawa'un kana zaminaini, baik orang tua itu cacat au majnunaini atau gila ya, au bihima maradun wa ama, atau dia itu sedang sakit atau dalam kondisi tidak bisa melihat ya. Amla, atau tidak ada hal macam itu ya, li adamil hajati, karena memang mereka dalam kondisi nggak perlu ya makanan untuk keseharian mereka punya ya, walaupun mereka itu kondisinya sakit ya atau kondisinya cacat, tapi karena memang masih ada makanan persediaan yang dia bisa gunakan untuk kebutuhan hariannya, maka si anak enggak wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya ya. Lalu bagaimana kalau ternyata kedua orang tuanya itu adalah orang yang masih bekerja ya, mencari nafkah ya, dia bekerja, maka menurut pendapat yang sahih wujubun nafaqati lahuma, maka dia wajib si anak tadi memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Kenapa begitu? Li'annahu laisa minal musahabati bil ma'ruf taklifuha kasbu ya. Taklifuha kasba, karena kalau mereka itu masih dibebankan untuk bekerja ya, sementara anak sanggup untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, ini tidak termasuk ya berhubungan dengan orang itu secara ma'ruf. Jadi melakukan kebaikan kepada orang tua ini menjadi tidak terpenuhi ya. Jadi kalau orang tua kita umpamanya udah dalam kondisi mungkin ya sekian umurnya gitu, kemudian mereka masih bekerja, sementara anak hidupnya cukup ya, artinya bisa menanggulangi kebutuhan orang tuanya, maka anak itu wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga kepada bapak dan ibunya. Kenapa? Ya tadi itu, kalau umpamanya orang tua itu masih dibebani untuk kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti ini si anak ya tidak memperlakukan orang tuanya secara baik. Ya, maka kalau ada tuh anak ya yang memberikan sesuatu kepada orang tuanya, itu memang sebagai bentuk bagian dari musahabah bil ma'ruf. Jadi bergaul dengan orang tua dengan cara ma'ruf ya, dengan baik. Bahkan kita sebaiknya apa? Ya sering-sering memberikan hadiah
kepada ibu bapak. Karena kita ingat jasa mereka luar biasa, ya. Walaupun kita umpamanya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah karena orang tua kita orang yang mampu, nah kita apa salahnya gitu ya memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah kepada orang tua kita. Wa nafaqatul qaribi ghairu muqaddaratin bal hiya biqadri kifayati. Dan memberikan nafkah kepada kerabat itu ghairu muqaddar, tidak ada ukurannya. Bal hiya biqadri kifayati, tetapi ya nafkah tersebut diukur dari seberapa kebutuhannya. Ya. Jadi kalau kebutuhan sekian umpamanya, ya itu yang diberikan. Nah tentunya nanti berbeda antara kerabat yang sudah dewasa dengan kerabat yang masih kecil, gitu ya. Kemudian kerabat yang hidupnya sederhana, tidak bermewah-mewahan, gitu, dengan kerabat yang hidupnya dia itu ya lebih tinggi sedikit, gitu ya. Nah, itu kan beda-beda. Ya jadi memberikan nafkah kepada kerabat yang memang membutuhkan, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini terkait dengan kerabat, ya, memberikan nafkah kepada kerabat. Nah, dengan catatan untuk orang tua kita, bapak ibu kita, ya, itu kalau memang kita mampu untuk memberikan nafkah kepada mereka dan mereka bukan orang yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak menjadi wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Nah kemudian yang berikutnya, ya, yaitu nafaqatul furu'i, memberikan nafkah kepada anak dan yang ke bawahnya, cucu masuk gitu, dan terus sampai ke bawah. Ya. Tajibu nafaqatul furu'i awil mauludina bi thalathati syurutin fil fara'i. Nafkah yang diberikan kepada anak dan ke bawahnya, ya, cucu itu hukumnya wajib dengan 3 syarat, ya, dengan 3 syarat yang ada pada diri si anak atau cucu. Yang pertama adalah al-faqru wasigharu. Anak atau cucu itu keadaannya fakir dan masih kecil, ya, itu pertama. Yang kedua wal faqru, ya, wal faqru waz zamanah. Anak atau cucu yang fakir dan cacat, ya, orang yang berkebutuhan khusus, difabel. Yang ketiga wal faqru wal majnunu, anak atau cucu yang fakir dan hilang ingatan. Ya, ini yang menjadi, ya, bahwa anak ini walaupun dia umpamanya sudah dewasa tapi dia cacat dan fakir, maka orang tua tetap wajib memberikan nafkah. Faman kana lahu abawani, barang siapa yang masih mempunyai bapak dan ibu, fal abu walladhi yajibu alaihil infaqu alal far'i, maka bapaklah yang wajib untuk memberikan nafkah kepada anak, ya, atau cucunya. Jadi kalau bapak ibu masih ada, walaupun dua-duanya orang yang mungkin punya usaha gitu, ya, tetap bapak yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya atau cucunya.
Wa man lahu minal furu'i ajdadun wa jaddatun, ya. Dan bagi orang yang masih mempunyai kakek atau nenek, gitu ya. Jadi dia umpamanya seorang yang kakek dan neneknya masih ada, gitu. Ya. Nah, sementara dia ini orang yang fakir. Jadi cucunya ini orang yang fakir dan dia masih punya kakek dan nenek, gitu. Ya. Fannafaqatu 'alal aqrabi, maka yang memberikan nafkah adalah orang yang paling dekat, ya. Jadi orang yang secara hubungan, gitu ya, dengan cucu itu yang paling dekat yang mana? Nah, dialah yang memberikan wajib memberikan nafkah kepada cucunya itu. Wa man kana lahu aslun wa far'un, barang siapa yang masih mempunyai bapak dan juga anak, ya, papil as-sahih tajibun nafaqatu 'alal far'i, maka menurut pendapat yang paling sahih, yang wajib memberikan nafkah adalah anaknya. Jadi umpamanya ada seseorang dia masih punya anak dan masih punya bapak, ya. Jadi memang si A nih, gitu ya, dia punya anak tapi juga bapaknya masih ada, dan si A ini orang yang fakir, orang yang tidak bisa memenuhi apa-apa untuk dirinya. Maka siapa yang memberikan nafkah kepada dia, bapaknya atau anaknya? Nah, di sini menurut pendapat yang paling sahih, yang wajib memberikan nafkah adalah anaknya, ya, bukan bapaknya, ya. Jadi yang wajib anaknya. Nah, itu terkait dengan kerabat. Nah, kemudian tertib orang yang berhak untuk mendapatkan atau menerima nafkah, ya, yang paling utama adalah istri. Jadi yuqaddamul munfaqu zaujatuhu awalan ba'da nafsi. Jadi urutan memberikan nafkah setelah dirinya sendiri, itu yang kedua istrinya. Itu yang paling berhak. Jadi istri itu orang yang paling berhak untuk diberikan nafkah setelah dirinya. Kemudian setelah istri, siapa lagi urutannya? Ya, yaitu anak yang masih kecil. Jadi kalau ada anak yang masih kecil, maka dia menempati urutan kedua setelah istri. Kenapa anak yang masih kecil? Lisyidati ajzi, karena memang anak yang masih kecil itu ya masih lemah, ya, belum bisa bekerja. Nah, kalau yang abang-abangnya, umpamanya kakak-kakaknya itu mungkin udah bisa bekerja. Sehingga yang lebih diutamakan untuk diberikan nafkah, yang berhak untuk mendapatkan nafkah adalah anak yang masih kecil setelah istri, ya. Kemudian dalam kedudukan yang sama, ya, dengan anak yang masih kecil adalah anak yang sudah balik tapi dia itu orang yang akalnya nggak sehat, orang yang hilang ingatan, ya. Itu setara sama kedudukan dengan anak yang masih kecil. Atau anak yang sudah balik tapi kondisinya sakit, ya, kondisinya sakit, maka dia ini kedudukannya sama dengan anak yang masih kecil, ya, berkenaan dengan untuk menerima nafkah, ya.
Kemudian siapa lagi? Ibu, baru ibu tuh, ya. Jadi baru ibu, karena dia ini adalah orang yang dulu mengandung kita, kemudian melahirkan dan menyusui serta mendidik. Jadi ibu tuh. Jadi setelah anak yang kecil, lalu kalau ada yang udah dewasa tapi dia itu orang yang ingatannya tidak bagus, ya, atau anak yang sudah balik tapi dia sakit, ini menjadi sama kedudukannya dengan anak yang kecil. Kemudian baru ibu, ya. Setelah ibu baru bapak, ya. Baru anak yang udah besar. Kemudian baru kakek dan ke atasnya. Jadi agama kita tuh mengatur kayak begitu, tentang siapa yang paling berhak untuk diberikan nafkah, ya, dalam ukuran prioritas. Berarti yang pertama adalah istri, ya. Yang kedua adalah anak yang masih kecil. Kemudian setara sama dengan anak yang masih kecil adalah anak yang sudah balik tapi akalnya tidak bagus, ya. Kemudian anak yang sudah balik dia sakit, itu setara, ya. Kemudian ibu, ya, ibu, baru kemudian bapak, baru kemudian anak yang udah besar, ya, baru kemudian kakek, ya, dan sampai ke atas. Nah, ini dulu pernah berkaitan dengan pertanyaan salah seorang, ya, ketika pertama dulu, ini yang mesti didahulukan siapa, istri atau ibu? Nah, disinilah dari urutannya berarti apa? Istri dulu, ya, istri dulu dipenuhi kebutuhannya, baru nanti ibu kan udah nomor sekian itu, ya. Nah, terkait dengan nafkah ini juga, maka yang namanya nafkah kepada binatang itu juga menjadi kewajiban. Jadi binatang peliharaan itu pun menjadi hal yang harus dipenuhi, ya. Bahkan kalau ada orang umpamanya punya sapi itu yang diperah susunya, itu kalau dia tidak memberikan nafkah kepada sapi tadi, itu dia tidak berhak untuk memerah susunya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu yang baru melahirkan? Ini ibu yang baru melahirkan, dia berkewajiban untuk memberikan susu yang pertama, ya, di saat baru melahirkan. Di situ wajib itu, ya. Nah, kemudian kewajiban yang berikutnya, kalau umpamanya enggak ada orang lain yang menyusui, kan orang-orang tertentu kalau di Arab dulu itu kan anak yang baru lahir nanti dibawa tuh ke daerah pedalaman gitu yang masih asli. Nah, itu kan disusui orang lain, dibayar itu. Nah, kalau umpamanya itu tidak ada, maka si ibu wajib untuk menyusui anaknya. Tapi kalau ada orang lain yang mau menyusui anaknya, ibu itu tidak punya kewajiban, ya, nggak punya kewajiban, ya, untuk memberikan susu kepada anaknya, ya. Dan suami nggak boleh maksa istri untuk menyusui anaknya, ya. Jadi suami kayak dia memaksa, gitu, ya, dipaksa istri untuk menyusui itu, si istri boleh menolak, ya. Tapi ini secara umum seperti itu. Tapi terkait hubungan antara ibu dan anak, tentunya ya perlu, ya, artinya ibu itu memberikan nafkah dalam bentuk pemberian ASI sampai 2 tahun. Nah, ini bagian akhir dari bahasan tentang nafkah, ya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, kemudian untuk kalangan kerabat, ya, termasuk untuk hewan peliharaan yang kesemuanya ini merupakan bagian
yang wajib untuk dipenuhi ya, terkait dengan apa, kewajiban memberikan nafkah ya. Nah, saya kira sampai di sini ya, bahasan tentang nafkah ya. Yang jelas bahwa kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, walaupun sudah ada batasan-batasan untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib kita berikan ya, namun pada kondisi tertentu ya, kewajiban tersebut bisa saja gugur ya, kalau syarat-syarat yang terkait dengan kewajiban itu tidak terpenuhi ya. Nah, ini di masyarakat kita itu biasanya ya, anak walaupun sudah bekerja gitu ya, itu kan masih ada apa, seperti wajib gitu. Padahal secara hukum anak yang sudah besar dan dia sudah bisa mencari kebutuhannya sendiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, itu orang tua sudah lepas tanggung jawabnya ya, sudah lepas tanggung jawabnya. Kenapa? Karena ya mereka sudah bisa berdiri sendiri ya. Ini kemandirian dalam ajaran kita ya, seperti itu. Jadi anak yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya, berarti orang tua itu sudah tidak lagi punya kewajiban.